Jadi kalau kita mengacu kepada rekomendasi PBB, setiap negara itu harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali. Pada tahun 2020 ini ada 54 negara yang melakukan sensus penduduk, termasuk Indonesia, Amerika, dan negara-negara lainnya. Jadi tujuan utama dari sensus penduduk ini adalah untuk menyediakan data mengenai jumlah penduduk, kemudian juga komposisinya, misalnya jumlah penduduk menurut umur, menurut jenis kelamin dan sebagainya, distribusinya berapa di Jawa, berapa di Sumatera dan sebagainya, dan juga karakteristik lainnya. Selain itu, kita juga ingin mendapatkan mengenai parameter demografi untuk membuat proyeksi penduduk sampai tahun 1960. Jadi, sensus penduduk ini penting, tidak hanya untuk membuat perencanaan saat ini, tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di Indonesia di masa depan. Oh ya, data kependudukan itu menjadi kunci penting untuk membuat kebijakan di berbagai bidang, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Misalnya dengan mengetahui jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 270 juta, kemudian nanti pada tahun 1945 itu jumlahnya 319 juta. Dengan data penduduk ini kita bisa membuat kebijakan berapa jumlah pangan yang dibutuhkan. Kemudian misalnya di Jakarta dengan jumlah penduduk yang banyak, apakah jumlah sekolahnya cukup? Jadi seluruh kebijakan di berbagai bidang itu kunci utamanya adalah data penduduk. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Statistik, jadi data itu memang dibagi 3. BPS bertanggung jawab untuk mengumpulkan statistik dasar, yaitu statistik yang lintas sektoral dan mempunyai kepentingan untuk masyarakat luas, misalnya data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Kementerian itu harus mengumpulkan data sektoral, misalnya Kementerian Pertanian harus mengumpulkan data tentang pupuk dan sebagainya. Kemudian masih ada lagi data khusus yang dikumpulkan oleh universitas dan sebagainya. Idealnya memang data ini menyatu di dalam sebuah sistem yang namanya sistem statistik nasional. Karena itulah pada tahun 2019 kemarin keluar Perpres nomor 39 tentang Satu Data Indonesia. Jadi nanti kita berkolaborasi bareng-bareng, ada satu portal khusus Satu Data Indonesia, itu nanti di bawah koordinasi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Kita harus memberikan pemahaman bahwa ketika kita mengumpulkan data, itu konsep definisinya harus clear. Kalau di BPS ini, konsep dan definisi dan metodologi yang digunakan harus mengacu kepada standar yang digunakan PBB, supaya perbandingan antar negara bisa. Itu yang perlu disadari. Nggak bisa semua orang, oh saya bikin angka kemiskinan, konsep dan definisinya bikin sendiri, nggak boleh. Pertumbuhan ekonomi bikin sendiri nggak boleh. Jadi harus ada standarisasi. Karena itu sekarang ini BPS menyusun yang namanya metadata, standar data, kemudian satu kode referensi, dan satu lagi adalah interoperabilitas. Artinya datanya harus bisa dibagi pakaikan kepada semua pihak. Karena pada intinya data itu harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen bangsa untuk membuat kebijakan di masing-masing. Kalau kita lihat ini hampir 10 negara mengalami kesulitan karena adanya pandemi COVID-19. Amerika mengalami kesulitan, Mongolia, Indonesia juga. Jadi BPS sangat menyadari bahwa di tengah pandemi COVID ini protokol kesehatan harus menjadi yang utama. Karena itu di dalam masa adaptasi kebiasaan baru, pelaksanaan sensus ini kita mengutamakan protokol kesehatan dengan memperbaiki beberapa proses bisnis. Misalnya yang pertama, pelatihan petugas. Kalau dulu kita lakukan tatap muka, sekarang ini hanya kita lakukan secara mandiri lewat TVRI dan RRI. Kemudian petugas sensus belum terjun ke lapangan, mereka semua wajib mengikuti rapid test supaya aman. Dan ketika terjun ke lapangan, mereka nanti juga harus menggunakan masker, menggunakan face shield, hand sanitizer, dan juga sarung tangan, dan harus tetap menjaga jarak. Ya, jadi
dengan disiplin pada protokol kesehatan ini, kita harapkan masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus dan dapat memberikan jawaban jujur. Kemudian proses bisnis yang lainnya, karena kita menyadari bahwa tatap muka itu harus dikurangi begitu, di sebagian wilayah petugas sensus nanti hanya akan melakukan wawancara singkat, kemudian juga akan membagikan kuesioner yang kita minta masyarakat untuk mengisi dan petugas sensus akan ambil kembali. Di beberapa wilayah lagi, terutama di Jawa, itu mereka hanya wawancara singkat saja, cek keberadaan tanpa wawancara detail. Jadi dengan cara-cara itu kita harapkan interaksi tatap mukanya juga menjadi terbatas, tetapi datanya tetap terkumpul. Jadi kita sangat memperhatikan protokol kesehatan karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga. Ini untuk pertama kalinya sensus penduduk ini ada dua perubahan. Yang pertama, kita berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri menggunakan data Dukcapil sebagai dasar, dan untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan sensus penduduk online yang kita mulai pada tanggal 15 Februari sampai tanggal 29 Mei. Jadi penduduk yang respon itu 51,4 juta, itu setara 19% dari total penduduk. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia karena partisipasi ini menurut saya luar biasa karena baru pertama kali. Tetapi masih ada 81% masyarakat yang harus dicek keberadaannya. Itulah yang kita akan tangkap di sensus penduduk September 2020. Sebetulnya kalau kita lihat, seperti saya sampaikan tadi, ini kan baru pertama kali ya. Pertama kali dan yang respon 51,4 juta itu adalah 2 kali jumlah penduduk Australia. Dari sini sebetulnya saya lihat sebetulnya respon masyarakat sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Tetapi tentu ada kendala di dalam pelaksanaan sensus penduduk online ini. Kita sangat menyadari bahwa jaringan internet belum menjangkau seluruh lapisan. Karena dari awal kita sudah mengidentifikasi mana-mana yang memungkinkan penduduk untuk mengisi online. Jadi jaringan internet itu menjadi sebuah kendala. Kemudian yang kedua juga tidak seluruh masyarakat bisa mengisinya dengan mudah, ya. Karena itu kita membentuk video-video bagaimana cara mengisi dengan secara online. Tetapi sebenarnya 19% atau 51,4 juta itu menurut saya luar biasa. Itu menunjukkan bahwa masyarakat juga sangat peduli, tingkat kesadaran tinggi untuk data. Dan kita harapkan ke depan ini menjadi sebuah terobosan baru sehingga partisipasi masyarakat ke depan menjadi lebih tinggi. Iya. Kita ingin tetap melakukan online sensus penduduk, tidak hanya sensus penduduk saja. Ini kita juga melakukan survei dampak COVID kepada rumah tangga dan perusahaan itu lewat online dan responnya bagus sekali. Ada 87.000 rumah tangga respon mengenai protokol kesehatan. 37.000 perusahaan respon. Jadi ke depan yang sudah bagus ini akan tetap kita pertahankan meskipun pandemi COVID-nya sudah berlalu. Karena prinsip saya adalah di tengah kesulitan pandemi COVID, kita selalu bisa melakukan inovasi dan tata kelola bisnis yang baru, dan kalau itu bagus, kenapa nggak kita terapkan demi efisiensi. Rencana awalnya kita akan merilisnya sebelum akhir tahun 2020. Tetapi karena ada efisiensi anggaran, kita undurkan nanti pada awal tahun 2021. Kita harapkan gambaran besar hasil sensus penduduk ini sudah bisa kita peroleh. Bahwa data penduduk kan untuk membuat perencanaan berbagai bidang. Kemudian nanti kalau di dalam sensus penduduk ini kita menemukan ada penduduk yang katakanlah belum punya NIK misalnya, kita bekerja sama dengan Dukcapil dan Dukcapil nanti akan segera menangani. Kemudian misalnya kalau di berbagai media saat ini banyak dibahas mengenai bonus demografi, itu adalah hasil dari sensus penduduk tahun 2010, di mana kita bisa melihat potensi yang ada sehingga perencanaan jauh lebih matang. Jadi kembali, data penduduk ini menjadi kunci penting untuk kebijakan di berbagai bidang.